Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah berita yang sangat menarik pada pagi hari ini. Ya, survei Pilpres ya bahwa Prabowo ungguli Anies dan Ganjar. Wow, 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 wow ya. Dua lembaga merilis hasil jejak pendapat yang dilakukan secara terpisah, yakni Survei Polling Indonesia atau SPIN dan ASI, yaitu Arus Survei Indonesia ya. Pada hasil survei terkait Pilpres 2024, wow, masih 2021 tapi sudah ada survei-survei Pilpres ya. Ini bagus kita jadikan patokan lah ya. Dua lembaga itu sama-sama menemukan bahwa Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang terunggul elektabilitasnya dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. SPIN menyebut tingkat keterpilihan atau elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mencapai 21,9%. Wow, banyak juga ya ini ya, 21,9%. Nah, Direktur SPIN Igor Dirgantara mengatakan, berdasarkan hasil survei, Prabowo menjadi sosok paling potensial di Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo mengalahkan kandidat-kandidat muda seperti Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Prabowo juga menempati urutan pertama dengan 21,9%, diikuti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kata Igor dalam peluncuran hasil survei secara daring Rabu 8 September 2021. Dalam survei itu, elektabilitas Anies ya di bawahnya Pak Prabowo berarti ya itu 16,1%, Ganjar 15,6%. Igor menyebut elektabilitas dua sosok itu bisa saling menyalip jika melihat tingkat toleransi kesalahan survei yaitu 2,4% ya ini. Jadi buat para penggemar Pak Prabowo ya ini tetap kita harus optimis ya. Dan ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar Pranowo di bawahnya ya. Nama lain yang masuk dalam kandidat potensial Pilpres 2024 versi SPIN adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 8,7%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 5%, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 4,9%. Selain itu, SPIN juga merekam tingkat keterkenalan atau popularitas calon presiden. Dalam kategori ini, Prabowo kembali menempati urutan pertama dengan popularitas sebesar, wow, angkanya cukup istimewa para pemirsa, 89,1%. Ada Sandiaga Uno di bawahnya yaitu 87,9%. Ada juga Anies 87,7%, Ganjar 86,4% dan AHY 86,1%. Ini tingkat popularitas ya. Jadi atau masyarakat ditanya pasti kenal gitu. Itu adalah popularitas ya. Elektabilitas Pak Prabowo paling tinggi, popularitas dan akseptabilitas juga paling tinggi karena dia masih ada di hati masyarakat. Mantap Pak Prabowo ya, keren. Publik kembali memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk maju lagi ya. SPIN melakukan survei ini pada 7 sampai 21 Agustus 2021 yang respondennya adalah jumlahnya para pemirsa banyak juga nih ya, 1670 responden yang ditentukan lewat metode multi-stage random sampling. Ya, tingkat toleransi kesalahan survei ini kurang lebih 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Itu dari SPIN. Kita lihat dari lembaga survei yang lain yaitu dari ASI atau Arus Survei Indonesia menyatakan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Pilpres 2024 mencapai 17,1% ya. Ali Rifan yaitu sebagai Direktur Eksekutif ASI menyatakan Pak Prabowo menempati posisi tertinggi dalam kategori tokoh potensial pada simulasi Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo mengalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ternyata di survei yang ASI ini mirip-mirip juga dengan yang SPIN ya, bahwa Prabowo masih lebih tinggi dibandingkan Anies dan Ganjar ya. Nah, kalau dalam survei itu elektabilitas Anies 14%, Ganjar 10%. Mereka berdua menempati posisi kedua dan ketiga sebagai tokoh potensial yang memiliki elektabilitas tertinggi ya. Nama lain yang masuk dalam kandidat Pilpres versi ASI adalah Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat ya Ridwan Kamil, kemudian AHY, Tri Risma Harini, Zulkifli Hasan, Khofifah Indar Parawansa ya. Nah, kalau kita lihat ya bahwa Ali siapa tadi namanya ya? Ali Rifan ya.
itu mengatakan begini, bahwa kalau kita lihat ada di puncak, ya kalau kita lihat Pak Prabowo itu berada di puncak dibandingkan dengan ketua umum parpol lainnya. Ya, elektabilitas Prabowo bila dibandingkan dengan ketua umum parpol lainnya sebesar 10,2%. Ya, AHY 8,6%. Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri 6,3%, Ketua PAN 4,7%, Zulkifli Hasan ya. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto 2,4% ya. Elektabilitas Prabowo berada di puncak dalam kategori tokoh potensial dan kategori ketua umum partai politik ya. Ini berapa respondennya kalau kita lihat 1.200 responden ya. Kemudian margin of error-nya 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Nah, dari sini dua survei ini ya tidak janjian tapi hasilnya mirip-mirip. Pak Prabowo masih di hati masyarakat Indonesia dan sangat potensial untuk bisa mencalonkan lagi sebagai capres di 2024. Nah, kita dukung ya, mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Tapi masih jauh ya, masih jauh. Sekarang 2021, ada 3 tahun lagi 2024. Dan ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh yang istilahnya memberikan manfaat untuk masyarakat itu pasti akan selalu diingat oleh masyarakat. Dan di sini di 2021 saat video ini dibuat, yaitu apa ya namanya, survei dari 1.200 dan 1.600 responden tadi menyatakan bahwa Pak Prabowo masih unggul ya. Terus di bawahnya ada Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan ya. Di bawahnya lagi ada banyak tokoh-tokoh dan ini masih sangat cair sekali karena masih 2021 dan nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Tapi ini menarik ya karena Pak Prabowo berarti ibaratnya masih banyak yang dukung. Kita dukung terus Pak Prabowo sebagai tokoh yang insya Allah akan menjadi apa ya istilahnya yang berperan nanti di Pilpres 2024 ya, dan beliau sekarang masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet yang terbaru dari Pak Presiden Jokowi yang kedua ya. Baik para pemirsa, itu nanti kira-kira kalau menurut Anda siapa pilihan Anda, dan silahkan tulis di kolom komentar. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.